Coach, Boleh nanti langsung share screen. kan saya beda kelas ya Coach ya. Nanti saya Hmm. presentasi lagi sama Coach homeroom saya atau gimana Coach? Kalau video recording ini bisa nggak? Harusnya bisa sih. Nah, itu nanti ini aja ya, chat aku buat minta recordingnya. Oke Coach. Kalau Coach sampai Coach presentasinya. Ya, sudah terlihat kok. Oke, mulai Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bentuk proyek yang digunakan yaitu application based dan aplikasi tersebut bernama CB Language Translator, yaitu aplikasi penerjemah bahasa isyarat untuk pasien tunawicara. Dan untuk menyelesaikan proyek akhir ini beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Mutrib Abdul Rafiq dari kelas visioner. Dan Saya Jody Krisanto Sialbu dari kelas developer. Dan 2 rekan tim saya yang tidak dapat berhadir. Baik. Judul yang diangkat yaitu rancangan sistem aplikasi penerjemah bahasa isyarat CB untuk pasien tunawicara di lingkungan rumah sakit menggunakan object detection. Karena dalam masyarakat terdapat kaum tunawicara yang karena keterbatasannya tidak dapat menggunakan bahasa lisan, maka mereka hanya dapat mengandalkan komunikasi melalui bahasa isyarat atau tulisan. Bahasa isyarat yang digunakan oleh kaum tunawicara ini sulit dipahami oleh masyarakat pada umumnya, sehingga kaum tunawicara merasa terasingkan bagi lingkungan di sekitarnya. Untuk memberikan kemudahan terhadap penyandang tunawicara dan tunarungu, maka perlu adanya penelitian yang bisa membantu penyandang tunawicara untuk berinteraksi dengan orang lain. Next. Untuk solusi AI-nya berawal dari keterbatasan komunikasi dengan tunawicara, akhirnya kami mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan aplikasi object detection secara real time. Dan diharapkan dengan adanya model object detection ini dapat membaca beberapa gestur tangan yang diisyaratkan tunawicara melalui bahasa CB. Next. Untuk metode yang digunakan yaitu YOLO Object Detection, di mana penulis Redmond dan Farhadi di tahun 2016, YOLO atau You Only Look Once adalah sistem pendeteksi objek yang menggunakan metode CNN, dan YOLO dapat memproses gambar secara real time pada 45 frame per second, dan pada versi mininya bisa mencapai 155 frame per second. YOLO menggunakan pendekatan berbeda untuk mendeteksi objek pada suatu citra, dan YOLO mengaplikasikan neural network pada suatu citra digital, kemudian membaginya ke beberapa bagian grid untuk memprediksi objek apa saja yang ada di dalam suatu citra digital. YOLO memperlakukan deteksi gambar sebagai masalah regresi dengan proses yang sederhana dan berkecepatan tinggi.
Oleh karena itu, YOLO dapat memproses video streaming secara real time dengan latensi kurang dari 25 detik. Ide inti dari YOLO adalah menggunakan seluruh gambar sebagai input jaringan dan langsung mengembalikan posisi kotak pembatas dan kelas kotak pembatas pada outputnya. Next, untuk problem scoping menggunakan metode 5W1H, yaitu yang pertama, siapa saja yang mengalami masalah tersebut, yaitu pasien rumah sakit yang memiliki masalah tentang pendengaran atau tunawicara, tenaga medis, yaitu dokter atau perawat, yang mempunyai pasien tunawicara. Yang kedua, kapan permasalahan ini terjadi? Ketika pasien sulit untuk berkomunikasi atau menyampaikan maksud dan tujuannya. Yang ketiga, apa masalah utamanya? Yaitu keterbatasan pasien dalam berkomunikasi dengan dokter, perawat, dan orang lain. Yang keempat, di mana atau pada saat apa permasalahan ini muncul? Yaitu di rumah sakit. Pada kondisi pasien sedang dirawat atau tidak dapat beraktivitas dengan normal. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Yaitu merancang aplikasi yang dapat menerjemahkan bahasa isyarat CB secara real time dengan outputnya berupa teks terjemahan. Next, untuk data acquisition-nya, yaitu tahapan pengumpulan data berupa gambar dengan resolusi 476 x 596 pixel dan jumlah kelas atau objek yang digunakan yaitu 6 objek dengan menggunakan gestur tangan dan dengan 30 gambar setiap objek sehingga dataset yang kita gunakan berjumlah 180 gambar. Next, untuk data exploration-nya menggunakan anotasi dan labeling yaitu image annotation atau pelabelan gambarnya adalah proses melabel setiap objek yang ada di dalam sebuah gambar dan pelabelan objek dibagi menjadi 6 kelas di mana objek merupakan gestur tangan yaitu gestur saya, gestur sakit, kepala, perut, punggung dan juga leher. Next. Dan untuk modelingnya menggunakan teknik transfer learning, mana transfer learning adalah suatu teknik yang menggunakan model yang telah di-training sebelumnya, yang dapat digunakan untuk klasifikasi dataset baru tanpa harus melakukan training data dari awal. Dan penelitian ini menggunakan YOLO 3 di mana DuckNet 5.3 sebagai feature ekstraktornya. Untuk next. Untuk slide ini akan dipaparkan oleh tim saya. Oke, jadi setelah kita lakukan evaluasi, kita mendapatkan average loss-nya itu 0,018. Nah, terus di situ kita bisa lihat untuk kelas saya atau objek saya ada nilai precision-nya itu 87,82% dengan true positif 12 dan false positifnya 9. Terus untuk kelas sakit itu precision-nya 89% dengan true positif 10 dan false positif 3. Terus untuk kelas kepala kita mendapatkan precision-nya itu yang rendah sekitar 16% dengan true positif 0 dan false positif 0. Nah, untuk kelas perut kita mendapatkan precision-nya 100% dengan true positif 16 dan false positif 0. Terus untuk kelas punggung di situ precision-nya 100% dan kelas leher 100%. Nah, di sini nilai MAP-nya atau mean of range precision-nya bisa kita dapatkan di angka 82%. Nah, dari evaluasi ini kita memakai dataset yang baru, tentunya dengan masing-masing objek itu terdapat 5 gambar. Jadi totalnya 30 gambar untuk melakukan evaluasi ini. Nah, terus kita lihat juga di situ ada nilai IOU-nya atau mean of range IOU itu intersection of reunion, di mana
itu perbandingan antara ground truth-nya dengan bounding box sebenarnya. Nah, di situ didapatkan angka sekitar 63,62%. Next, coba. Oke, selanjutnya ini kita mencoba menampilkan FPS dari hasil modeling. Terlihat bahwa FPS yang kita peroleh itu sekitar 7,5 dengan average-nya juga di angka 7,5. Sayangnya memang untuk mendeteksi objek kepala itu dia kurang akurat seperti yang kita lihat di hasil evaluasi tadi. Nah, selanjutnya akan kita demokan saja langsung. Mungkin bisa saya yang share screen. Ini apakah layar saya sudah muncul, Coach? Terlihat. Sudah kok. Oke. Jadi di sini ini adalah back-end-nya gunakan Python ya. Terus kita pakai API Flash. Nah, terus kita demokan aja langsung. Nah, jadi ini adalah gambaran aplikasinya, CB Language Translator. Nah, aplikasi ini dapat mendeteksi 6 buah objek. Yang pertama itu objek saya. Oke. Nah, setelah itu dia dapat langsung mengeluarkan outputnya berupa teks saya. Nah, ketika dia mendeteksi objek yang lain, maka dia akan mendeteksi objek tersebut dan mengeluarkan outputnya. Tapi kalau kita deteksi objek saya lagi, nah dia tidak akan mengeluarkan teks outputnya. Itu algoritma backend-nya yang saya buat. Nah, jadi di sini ada objek saya. Kalau seperti ini objeknya perut, seperti ini sakit. Terus seperti ini kepala. Kepalanya memang agak susah Coach ngedeteksinya. Entah dia kurang akurat. Di sini leher, coba di sini leher, seperti ini punggung. Saya sakit. Oke. Mungkin untuk kepala memang agak kadang dia terdeteksi, kadang enggak Coach gitu. Memang agak susah. Nah, terus tombol reset ini digunakan untuk menghapus keseluruhan outputnya ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada kita buat HTML, JavaScript, dan Python-nya. Nah, di sini kita buat root-nya dulu kan. Rute-rutenya, terus pertama pada saat dia dijalankan maka server akan jalan di sini. Terus pada saat kita buka HTML, nah kita akan memanggil gambar di sini, menampilkan gambar. Nah, gambarnya itu dipanggil melalui sumber source yang si server tadi. Nah, terus dia mengembalikan sebuah gen frame di sini, generate frame. Nah, dia akan dikembalikan ke si HTML. Nah, untuk menggenerate si teksnya, kita pertama di sini memanggil teks di sini. Nah, terus kita gunakan JavaScript di sini. Nah, ini ngedeclare si URL-nya tadi, di mana kita declare si get text-nya itu
Nah, terus di fetch ke API-nya, API. Nah, sehingga si datanya ini dia kan manggil teks di sini, manggil tem di sini. Nah, jadi si temnya ini ketika kita panggil getText, dia ngerespons si temnya, dia balikin tem. Tem ini hasil deteksinya, nanti dia dibalikin ke si data ini. Nah, terus kalau data tidak sama dengan last text itu yang kosong tadi awal-awal, maka dia akan gabungin si last text-nya dengan data yang kita dapatkan tadi. Nah, ini metode ini call ini dipanggil setiap 500 kali. Jadi untuk apa sih namanya? Mereset. Jadi kalau ada objek baru, maka dia bisa ditambahkan lagi teksnya seperti itu. Kira-kira. Mungkin seperti itu untuk demo project akhirnya. Nah, saya simpulkan. Jadi kesimpulannya dari evaluasi model object detection, kita menunjukkan bahwa hasil true positif itu lebih besar dibandingkan false positif ya. Dengan demikian model object detection dapat dikatakan sudah akurat. Nah, tapi kita juga ada parameter MAP, Mean of Range Precision, adalah suatu metrik untuk mengukur akurasi objek detektor, dan semakin tinggi MAP berarti pendeteksi objek semakin akurat. Nah, dari evaluasi model didapatkan nilai MAP kita itu sekitar 82%, yang menandakan objek sudah bekerja cukup baik, walaupun objek kepala tadi tidak dapat terdeteksi dengan baik gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya, Coach. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, terima kasih buat presentasinya ya. Saya kira emang secara problem scope dan juga delivery buat produknya itu udah cukup bagus ya. Maksudnya kalian sudah bisa memberikan solusi untuk bisa apa ya, mengkonversi ya dari data image ke data teks gitu loh. Nah, yang tadi yang kepala tadi itu kalau misalnya bagaimana cara menurut kalian ya? Bagaimana cara agar dia tuh bisa lebih terdeteksi gitu? Kalau cara terdeteksi, ya mungkin gambar dibikin grayscale atau apa, gambar datasetnya itu lakukan pre-processing image dulu, atau emang karena kita ini sedikit datasetnya, maka dia sulit gitu terdeteksi. Mungkin ditambahin lagi kali datasetnya, Coach. Kalau misalnya diganti apa polanya gitu bisa nggak? Buat yang kepala gitu. Diganti pola Pola datanya gitu. saya kurang tahu, Coach, kalau itu. Mungkin Itu yang Mas mau. Mutrip. Oke. Ada kendala nggak saat mengerjakan proyek ini? Yang paling susah di mananya? Kalau kendala sih mungkin karena teman-teman saya yang dua itu nggak ambil bagian, maka jadi susah. Terus kendala lain mungkin saya pengen ini, Coach, pengen nge-training dengan dataset yang lebih banyak gitu. Nah, tapi saya nggak tahu nih cara biar dia nge-trainingnya itu nggak sekaligus satu kali jalan. Jadi misalnya bisa 3 hari tapi menggunakan flag gitu. Jadi kita pas training hari selanjutnya kita nggak ngulang gitu. Itu saya belum tahu, belum terpikirkan caranya. Jadi kan Tapi kan kalau udah ini ya, udah nge-save modelnya. udah, Coach. Udah bisa nge-save modelnya, berarti kan tinggal caranya nyari memanggil pre-trained model itu ya, pre-train modelnya. Save di
Ini model. Gimana? Oke, saya kira akhirnya udah cukup ya, maksudnya secara produk itu udah bagus. Mungkin nanti kalau kalian ingin mempercantik ataupun punya niatan untuk bisa ikut pitching lomba kompetisi gitu, menawarkan suatu produk dengan sistem ini, saya kira cukup bisa ya, punya potensi juga. Tinggal bagaimana kalian delivery aja presentasinya, dan juga untuk websitenya itu dipercantik ataupun tidak masalah juga nggak apa-apa sih. Dan juga untuk description-nya itu data-datanya diperbanyak, karena memang ini bisa menjadi suatu solusi juga alternatif gitu loh. Seperti itu. Paling gitu sih. Sama kesulitan ini coach ngedeploy. Kita kan wake-nya itu gede ya, lumayan ya. Kita bukan pakai yang tini itu. Ini 234. Nah, kayak udah pakai hostingan apa gitu, kayak misalnya Heroku itu kayak nggak ketampung gitu coach. Heroku tuh 500 MB kalau nggak salah. Nah iya, 500 MB. Kemarin saya coba nggak ketampung gitu coach. Saya upload, nggak, gagal di uploadnya. Buat laporan akhirnya gimana? Udah semua? Laporan akhir udah sih coach, tinggal memperbaiki beberapa aja. Untuk overall udah hampir 90%. Paling kalau udah langsung aja dimintain ke homeroom coach-nya buat ditandatanganin, biar nanti kalian pas minta ke dosen pembimbing tuh lebih cepat gitu waktunya. Oke, aku kira udah cukup. Terima kasih buat presentasinya, dan selamat buat project akhirnya, semoga nanti nilainya bagus-bagus semua ya. Amin coach. Terima kasih coach. Boleh kalau misalnya sudah selesai nanti ingatkan saya sore buat recordingnya gitu. Oke, baik.